Fajar? Mantan kamu, Mufli? Iya. Kamu masih tetap jual gorengan kayak gini? Iya, kamu mau? 200-an doang? Gak mau lah. Ayo, kotor banget. Gorengan seperti ini kamu kasihkan sama Mufli. Kamu itu nggak ngaca. Harusnya kamu sadar diri. Kamu itu siapa? Penjual gorengan. Kerjaan murahan. Kenapa? Nggak terima kamu, hah? Nggak terima. Seger banget. Pagi-pagi udah siap-siap cari perempuan. Aku penasaran banget sama perempuan yang kemarin. Perempuan itu memang mempunyai daya tarik sendiri. Aku cuman sekali nolong orang itu. Tapi aku udah gak bisa tidur, selalu mikirin dia. Wajahnya benar-benar karismatik. Apalagi paras pipi dan hidungnya membuat aku semakin tertarik. Mungkin ini yang dikatakan takdir. Dia kecopetan, tiba-tiba ada aku yang menolongnya. Terus kita nggak sempat berkenalan. Pada akhirnya sekarang aku malah mencari dia di tempat yang sama. Semoga aja sekarang aku bisa bertemu dengan dia, agar aku bisa mengenal dia jauh lebih dekat, jauh lebih dalam. Ya tapi memang aku nggak bisa berharap, karena memang jodoh, takdir, rezeki, semuanya sudah ada yang mengatur. Aku cuma bisa berusaha. Aku sekarang usaha untuk bisa bertemu lagi dengan dia. Kalau aku bisa bertemu lagi dengan dia, berarti memang betul dia jodoh aku. Tapi kalau misal dia nggak bertemu lagi dengan aku, ya udah. Berarti aku memang bukan jodohnya. Iya. Yeah. Kayak lagunya Triswaka aja, aku bukan jodohnya. Pemandangan juga rame banget hari ini. Kota Bondowoso semakin hidup. Kemarin kalau nggak salah aku tolong dia di situ. Aku ketemu dia di situ. Kalau gitu, aku samperin aja ke sana. Siapa tahu dia sekarang balik lagi ke sana. Kita tunggu di sana kali ya? Ya, tunggu sini aja, Mufli. Iya. Oh iya, Om. Iya? Ini udah berapa hari Bu Novi nggak ada kabar ya? Iya bener banget. Aku juga heran, biasanya Bu Novi selalu mentingin soal kerjaan. Dan kerjaan nomor 1 menurut Bu Novi. Ya, ini masalah ya. Udah 1 minggu loh. Iya. Nggak ada kabar. Biasanya kan dia paling aktif di antara kita. Bener Apalagi banget. dia kan bisa dibilang senior yang paling itu, ya kan? Kamu ngerti Emang kan bener ya. Dia tuh senior yang paling fokus banget soal pekerjaan dan selalu memprioritaskan pekerjaan dan itu nomor 1, Mas. Nah, Dan udah 7 hari ini kan, 1 minggu. atau jangan-jangan apa karena dia kecopetan ya? Oh, iya emang. Ya iyalah, kan kapan hari dia kasih kabar kalau dia itu lagi kecopetan. Oh, lagi kecopetan. Nah, satu lagi nih Mufli. Dia itu ngajak kita ketemu di sini. Apa nggak salah? Biasanya kan
Kalau ketemu ya di kantor seperti biasanya. Ini mah Iya. ada di taman kan? taman kota. Gimana? Bener juga. Dan ini nggak biasanya Bu Novi seperti itu. Padahal sih Bu Novi itu kalau kerja selalu on time. Dan dia juga nggak bakalan ketemu kita ya di taman seperti ini. Atau jangan-jangan dia lagi cari tahu tentang pencopetnya. Kan di tempat ini dia yang dicopet. Emang segitu? Oh iya. Iya, dia bilangnya begitu. Di taman kota. Soalnya udah 3-4 meeting ya. Kan dia nggak ikut. Iya bener juga. Selalu kita terus yang ngebackingin Bu Novi. Sedangkan kita juga banyak kerjaan yang lain kan. Nah, maksudku gitu. Emang kayak Pak Slamet sama yang lain nggak dikasih tanggung jawab yang lebih. Padahal kan setara sama kita. Ya mau gimana ya Mas ya. Kan aku juga nggak paham juga sih masalah itu. Itu kan udah dari tanggung jawabnya Bu Novi untuk menyerahkan tanggung jawab ke siapa. Kalau hal seperti itu sih Mufli memang terserah atasan ya Mufli. Iya. Kita membawahan harus ikut-ikut aja. Iya Cuman kita kan tangan kanan, bisa dianggap tangan kanan kamu ya. Kayak Iya, kamu itu kan iya udah sih. dipercaya kemana-mana biasanya sama Bu Novi. Iya tapi aku juga kerepotan Mas. Maksudnya kerjaan aku yang lain tuh belum tentu selesai gara-gara banyak kerjaan double dari Bu Novi ini. Tapi gaji kamu kan Ya lumayan sih iya, ya. kan kita kasih lambak kan Iya karena sih. gara-gara itu. Tapi aku sebenarnya juga pengen ngomong sih sama Bu Novi soal pekerjaan ini. Bu Novi emang ada masalah ya terkait ya waktu Bu Novi karena 7 hari ini udah nggak kerja dan bukan nggak kerja sih udah kayak telat tapi ya gimana ya kayak bukan Bu Novi banget gitu. Nggak memprioritaskan pekerjaan yang kayak biasanya dia sangat-sangat mementingkan pekerjaannya. Apa jangan-jangan karena ini udah dapat gebetan gitu? Ya nggak mungkin lah. Ya nggak mungkin lah Bu Novi. Secara ya Bu Novi orang yang sangat sibuk soal pekerjaan. Gak ada yang tahu juga Ya, masalah juga ya. itu. Coba tahu sekarang lagi jatuh tong. Tapi Bu Novi tipe orang yang gak suka cerita sama orang-orang sih. Buat ketemu aja sama Bu Novi susah, apalagi cerita-cerita. Makanya kan banyak yang nggak tahu karyawannya. Gimana? Coba deh Iya. aku telepon paham. Bu Novi. Kita udah lama soalnya nunggu nih. Gak aktif. Iya, Gak aktif. Manggil. kemana ya? Ya udahlah, kita tunggu aja di sana sebelah sana. Kali Oh, aja. Ya, sekalian kita duduk. Lumayan kan capeknya. Iya, yuk. Ya, biasanya juga di kantor kita kan. Iya, bener banget. Terus ini gimana? Gorengan, beli 3 gratis 4, Pak. Mari, Pak. Gorengan, Pak. Gak mau beli, Pak? Ya ampun, Pak. Beli dong, Pak. 2 cuma, Pak. Mau keliling kemana lagi nih aku? Sudah ke komplek perumahan, gak ada yang mau beli. Padahal gorengannya aku ini enak loh. Ya ampun, masa mau dimakan sendiri sih? Nanti aku kan rugi. Kalau rugi, aku bisa dimarahin sama ibu. Alah, Mak Caca. Mana panas lagi ya? Ya ampun, ya Allah. Jika rezekiku ada di langit, turunkanlah ya Allah. Jika rezekiku ada di bumi di bawah, naikkanlah ya Allah. Biasanya nih si Apan ini langganan aku setiap hari lewat sini. Kenapa sekarang kok gak ada? Apan. Tadi malam sudah ngechat. Oke, tunggu di sana, di depan alun-alun. Tapi ditunggu-tunggu gak ada muncul. Bullshit. Mau kemana lagi nih aku?
Di sini sudah dikelilingi semua nih sama aku. Rezeki memang gak akan kemana-mana ya. Ngelihat orang naik mobil, waduh, kayaknya enak. Aku gak pernah naik mobil sama sekali ya. Boro-boro naik mobil. Naik sepeda motor enggak juga, gak tahu nyetir. Gorengan masih belum ada yang laku. Aduh. Aduh. Ya ampun, ya ampun. Aduh, mau kemana lagi? Apa aku mau main kuda-kudaan ini ya? Capek ngurusin hidup. Udah lama ya aku nggak kesini. Dan aku juga kangen sama gorengannya Pak Ari. Ya meskipun rasa trauma itu masih ada, tapi lama-lama udah hilang kok. Nah, itu dia Pak Ari. Pagi-pagi udah tidur. Mas Ari. Mbak Novi, dari tadi, Mbak? Ya enggak sih. Emang Pak Ari nggak kangen nih sama aku. Aku udah lama, seminggu loh nggak kesini. Ya elah Mbak siapa sih yang nggak kangen sama Mbak Novi yang cantik, yang kayak Arabica? Arabica, kamu pikir aku kopi? Yang nggak kan soalnya hidungnya mancung gitu. Mas Ari, ini kok kamu gorengannya tinggi dikit? Ya sekarang musim-musim kere Mbak, alias tidak punya uang. Ya beli bahan-bahan yang cukup-cukup aja lah Mbak. Takutnya nanti mubazir, dibuang-buang. Kalau dihangetin kan nggak enak Mbak. Rasanya itu ya kayak acep-acep gimana gitu Mbak. Padahal Mas Ari, aku tuh kan biasanya ngeborong. Tapi kalau cuma tinggal segini kan nggak kebagian juga orang kantor. Ya mau gimana lagi Mbak. Mbak Novi kan ya nggak mau request apa gitu kek. Ya boro-boro datang beli, boro-boro datang beli, request gitulah Mbak, banyak gitu Mbak. Oh iya Mbak Novi, Mbak Novi ini kan setiap hari lewat sini ya Mbak. Nah dari 1 minggu ke belakang ini Mbak Novi memang nggak takut lagi kecopetan apa gimana Mbak? Kan kemarin-kemarinnya ya Mbak Novi sudah kecopetan tuh. Apa Mbak Novi mencari maling itu apa gimana Mbak? Kalau trauma sih ada, cuman karena dengan seiringnya berjalannya dengan waktu, ya lama-lama udah sedikit hilang sih. Kalau misalkan untuk mencari maling itu, kayaknya enggak. Aku lebih mengikhlaskan aja sih. Lagian kan aku juga kemarin juga ditolong sama seseorang, cuman aku juga lupa nggak tanya namanya siapa ya, mungkin karena saking paniknya aku ya. Jadi aku udah nggak tanyain alamat dia. Aku hanya bilang terima kasih, dan aku juga ya seandainya ya aku bertemu dengan si penolong itu, mungkin aku juga akan ngasih uang yang lebih untuk dia karena dia udah nyelamatin aku. Ya Mbak Novi ini memangnya gak ada yang marah sendirian jalan sendiri gitu Mbak? Atau dan nanti ada yang marah pasangannya kek atau tunangannya kek, nanti kok sama tukang gorengan, nanti aku yang dimarahin Mbak, gimana dong? Nggak usah lebay. Emangnya kalau misalkan aku terlihat sendirian ini menurut kamu gimana? Aku punya pacar atau enggak? Kalau dilihat-lihat dari segi matanya, Kenapa? berbinar kayak yang ada. Nggak ada. Mas Ari ini berarti nggak tahu, kudet. Kudet. Aku selama ini tuh nggak pacaran. Ya memang ada sih yang ngedeketin aku, cuman kan Mas Ari kan tahu sendiri, zaman itu sekarang udah beda kayak dulu. Kebanyakan sekarang tuh banyak bohongnya. Jadi kalau misalkan aku memberikan identitasku yang sekarang nih, kebanyakan cowok mokondo tuh datang. Berbeda dengan Mas Ari. Mas Ari ini selalu tampil apa adanya. Nah, bagus. Itu kan si Ari temen aku.
Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Ternyata perempuan itu kenal sama si Ari. Tahu gitu kan aku minta tolong sama si Ari. Gimana caranya, pokoknya Ari harus bisa membantu aku untuk lebih dekat lagi atau lebih kenal lagi, lebih dalam lagi kenal sama perempuan itu. Masya Allah, kayak Musdalifah bener, cantik, pakai gamis lagi. Aduh, ini nih, ini yang dimaksud orang tuaku, perempuan solehah semacam ini. Kalau semisal anak aku mempunyai seorang ibu seperti dia, bisa terdidik anak aku. Aku bisa kerja kemana-mana, istriku bisa mendidik anak. Kalau sampai zaman sekarang salah dalam memilih perempuan, aku kerja keluar, istriku juga kerja di belakang. Itu yang paling bahaya. Kalau ini kayaknya, wah, beda. Etikanya luar biasa. Sekelas perempuan seperti itu dia masih mau mengobrol dengan tukang gorengan. Banyak juga langganan si Ari. Sampai-sampai dia punya langganan Putri Cinderella kayak itu. Kalau seumpamanya ya, aku nembak Mbak Novi ini mau nggak? Ya tergantung dulu. Emang Mas Ari orangnya baik nggak? Ah, baik. Orang Mbak. Mas Ari aja kalau misalkan ada pelanggan selalu digoda, ya nggak mau lah aku punya pacar kayak gitu. Namanya tuh playboy. Bukan playboy, Mbak. Itu keadaan, Mbak. Karena aku ya dari sejak TK sampai sekarang nggak pernah ngerasin pacaran, Mbak. Nggak percaya aku tuh sama Mas Ari. Ya udah nih borong nih semua tempenya. Nanti aku Semua? bagi juga. Ya iyalah seperti biasa. Oke, siap Bu Bos. Seperti biasa, Mbak. Rasa anggur, rasa kecap, rasa mangga, rasa apel. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Ari itu jangan kebanyakan guyon deh. Ya, kalau nggak guyon, Mbak, nanti stres, Mbak. Ya, namanya kehidupan. Mas Ari, ini gorengannya nanti aku tinggal di sini dulu ya, soalnya aku masih ada janjian sama teman kantor aku. Oh, siap-siap, Mbak. Ya, Siap. itu bungkusin aja semuanya. Nanti kalau misalkan nggak dibungkusin nanti ada orang yang beli loh. Ya, Mbak. Siap-siap, Mbak. Ya, yaudah. Alhamdulillah, rezeki. Aku pergi dulu rezeki. ya. Ya, Mbak. Hati-hati di jalan. Uangnya nanti. Ya. Seperti biasa. Awas. Kalau Duluan, ada yang Mas Ari. kecopet. Ya. Pari. Wah, Pak Fajar, Bos Fajar. Sombong banget kamu sekarang. Bukan sombong, Pak Fajar, Bos Fajar. Ini sudah keadaan seperti ini, Bos. Bos Fajar. Ngomong-ngomong, tadi itu siapa cewek yang barusan? Tadi, Jasping. Kalau semisal Pak Ari itu ada perempuan tipe-tipe model seperti Musdalifah seperti itu, kenalin sama saya. Fajar, Bos Fajar. Bukannya gak mau kenalin Bos Fajar. Ya Bos Fajar, ya mana ada cewek perempuan yang cantik yang gak mau sama Bos Fajar. Ya secara kan di depan sudah kantornya Bos Fajar. Besar seperti itu, Bos. Pak Ari, Tinggal kik. Pak Ari ini jangan salah paham dulu. Jangan langsung menyimpulkan seperti itu. Ya memang enak itu ketika kita melihat manusia yang lain. Kalau Pak Ari menjalani kehidupan seperti saya, gak enak Pak Ari. Katanya siap. Memang perempuan banyak yang mau, tapi kan bukan mau sama saya Pak Ari. Tapi mau terhadap, ya Pak Ari tahulah. Nah, sekarang saya mau bilang sama Pak Ari. Ya. Ini barusan langganan sama Pak Ari. Ya, setiap hari itu memang langganan. Sering Bos. beli gorengan? Sering. Ya, yang 1 minggu yang lalu itu sudah kecopetan gitu, Bos. Ya. Katanya sih ada yang menolong, dia ya mencari yang menolong gitu, Bos. Gak tahu yang menolong siapa ya, siapa ya. Aku gak ngelihat juga orangnya, Bos. Sebetulnya yang menolong itu saya Pak Ari. Apa? Benar, Bos. Jadi sebetulnya sekarang itu saya memang mencari perempuan itu Pak Ari. Waktu minggu kemarin, saya itu buru-buru, dia juga buru-buru. Jadi saya nggak sempat berkenalan sama dia. Kecelakaan, tabrakan, terus dia kecopetan. Otomatis saya yang bantuin. Nah, ketika saya berikan semua barang-barangnya, entah kenapa dia juga pergi, saya juga pergi.
Walah. Karena saya juga nggak ada pandangan buat kenalan sama dia. Ternyata saya itu setiap malam selalu dihantui bayangan-bayangan dia. Wajahnya sangat berkarismatik. Oh, pandangan pertama ya bos ya. Betul. Nah, jadi sekarang ini memang tujuan saya datang ke sini untuk mencari perempuan itu. Tanpa disengaja, saya tuh melihat perempuan itu duduk di sini beli gorengan sama Pak Hari. Kalau begitu langsung aja lah sikat bos. Sebetulnya tadi mau langsung saya masuk ke sini, cuman saya nggak enak. Takutnya dia itu ilfil sama saya. Ilfil lari apaan bos ya? Secara bosnya ini tampan, mana ada cewek ya yang deketin bos mau ilfil bos. Pak Ari, perempuan itu tidak semuanya seperti itu. Kalau perempuan benar-benar perempuan, karakternya bagus, etikanya bagus, setampan apapun laki-laki, sekaya apapun laki-laki, bukan itu yang diprioritaskan. Tapi satu, betul. Tanggung jawab. Nah, mantap top Marco top. Oh ya, kenapa Pak Hari itu nggak mau kerja di kantor saya? Padahal dulu kita ini penjual gorengan bareng-bareng kan? Saya mendingan seperti ini bos. Ya, secara kan saya sudah nyaman di fase ini bos. Ya kalau di kantoran aku nggak tahu sama sekali bos. Ya aku kan cuma lulusan SD, mana orang tua gak mau membiayai saya gitu bos. Iya Pak Ari. Nah bos, itu pesenan bos. Pesanan punya siapa? Punya mbak-mbak tadi, Mbak Novi. Pokoknya Oh. ganti rugi. Iya, tenang. 50.000. HP-nya Pak Ari bunyi Pak. Iya pak. Ya ampun. Ya bu. Oh iya bu. Ini aku sekarang ke sana bu. Ya secepatnya bu. Ya makasih bu. Itu wali kelasnya adiknya Pak Ari. Iya pak. Ini aku sih mau jemput adiknya aku biasa. Ini biar saya aja yang jaga. Beneran? Bener. Ini pesanan loh. Nanti kalau ada mbak-mbak kesini lagi, ya kalau ada yang mau beli lagi, ya Aman. 3 beli 3 gratis 4. Oke? Kan gorengannya sudah habis Pak Ari. Kan tinggal pesenan. Ya udah saya jagain aja nggak apa-apa ya. Ya. Sebagian saya jual. Ya pak. Mari pak. Ya. Kasihan Pak Ari. Dia benar-benar ingin membesarkan dan ingin menyekolahkan adiknya. Sampai-sampai dia rela berjualan di dekat sekolah adiknya. Diajak kerja kantor gak mau. Tapi kebetulan dengan cara ini aku bisa deket sama dia. Aku bilang aja aku juga penjual gorengan. Aku temennya Pak Ari. Kalau semisal tuh cewek nanti balik lagi ke sini, bilang Pak Ari lagi ngurus anaknya, ngurus adiknya. Kan bener nggak ada yang bohong. Tapi dengan pakaian baju dan kacamata seperti ini nggak mungkin. Aku harus saling dulu dong. Berarti aku harus ke mobil dulu nih. Biar lebih meyakinkan kalau aku juga jual gorengan. Untung aja di dalam mobil ada baju supir aku. Jadi aku bisa pilih yang mana yang cocok buat aku jadi penjual gorengan. Yang ini apa yang ini ya? Ini deh. Kacamata taruh. Nah. Nah, kalau semisal penampilan seperti ini kan udah cocok jadi penjual gorengan, tapi jam ini harus dibuka. HP aman, nggak ketemu.
Kunci mobil. Bismillah, berhasil. Satu kali, kita 1 kali putaran loh. Iya bener banget. Apa kita nggak beli minum aja dulu? Nanti aja deh kayaknya. Bentar. Itu Bu Novi. kayaknya Bu Novi deh. Nah, Selamat siang. Bu, selamat siang. yang Bu. Maaf ya, Iya. kalian udah lama ya nunggu ya? Iya, lumayan sih Bu. Keliling-keliling dapat 1 kali. Pertama-tama saya minta maaf ya, pasti kalian juga nyariin saya di kantor ya. Saya Iya, udah Bu. lama nggak masuk seminggu, tapi itu bukan terjadi apa-apa terhadap saya, maksudnya tidak ada hal yang begitu serius. Jadi saya hanya banyak pekerjaan juga di luar kantor. Oh, seperti itu. Kita pikir itu masalah yang kecopetan kemarin Ibu bilang itu. Iya, bener banget. Ya Bu. Kalau masalah itu saya udah lupain dan saya udah sembuh dari trauma itu. Oh, sembuh dari trauma. Soalnya kan katanya Ibu kan kejadiannya di daerah tempat ini. Iya, bener. Iya, anggap saja saya udah melupakan hal itu. Oh iya. Nggak apa-apa ya, untuk meetingnya kita di sini aja. Soalnya saya masih banyak urusan kerjaan lain setelah ini. Iya, nggak apa-apa Bu. Bu Novi, kalau misal ada apa-apa, ceritalah sama kita juga nggak apa-apa. Oh, ya tenang aja kalau masalah itu. Jadi gini, gimana laporan yang hasil kerja sama kemarin? Kalau yang sama Queen Production, alhamdulillah Bu, itu berjalan lancar. Iya. Cuman kendalanya kan kemarin harusnya yang datang itu di meeting itu kan Ibu. Oh, iya. Cuman digantikan Pak Slamet sama Mufli. Iya, Alhamdulillah. Tapi dia masih tetap mau kan? Iya, Alhamdulillah mau. kerja Oh, sama ya dengan udah. kita. Nanti akan atur jadwal ulang aja untuk pertemuan selanjutnya. Jadi kita membahas kepada intinya. Tapi intinya dia mau diajak kerjasama, mau kan sama kita? Mau. Cuman dia minta persyaratan lebih, tapi persyaratannya udah kita bawa ini. Ya, udah. Oke, Seperti ini, Bu. saya lihat ya. Iya, silahkan Bu. Ya, aku minta dengan tidak adanya aku di sana selama beberapa minggu, aku berharap sih kerja kalian bagus untuk menggantikan aku. Terus Baik, Bu. jangan lupa untuk yang klien-klien baru juga yang biasanya bertemu dengan saya, tolong ditemuin dulu ya. Iya, baik Bu. Syaratnya udah oke. Mungkin ini nanti ada beberapa tambahan aja ya. Iya. Udah oke? Siap Bu. Terus apa lagi? Sepertinya itu aja. Iya, mungkin Oh, itu iya, Bu. aja Bu. Kemarin kan kita meetingnya itu di kantor dari Pak siapa tuh namanya? Queen Production. Iya, tuh. Jadi kita rencananya sih jadi tiap bulan kalau memang kita kerja sama itu mau kita pindah Bu. Jadi kita pindah di kantor kita, Oh, gantian iya. gitu maksudnya Bu. Sama seperti ya perusahaan-perusahaan yang lain Bu. Oh, kalau masalah tempat sih bebas, terserah Pak Jack aja mau dimanapun. Yang terpenting klien kita semuanya nyaman. Siap. Gitu aja. Siap Bu. Bu, kalau Ya. misal kerjanya Bu Novi digantikan dengan kita, kira-kira kita bisa nggak ya Bu dapat bonus? Ngomongnya Ya, kan sama Bu Novi. biasa perempuan. Kalau masalah itu urusan belakangan aja. Aku harus melihat kinerja kalian dulu, bagaimana cara kalian bertemu dengan klien, bagaimana cara nanti otomatis kan klien tersebut kan akan menemui saya. Nanti semuanya juga akan presentasi dan juga mau melihat kinerja kalian selama saya nggak ada. Kalau masalah itu Ibu jangan khawatir. Iya, Ibu benar. jangan bimbang. Ibu tahu sendirilah pekerjaan kita bagaimana. Yang penting Bu Novi tenang aja. Kerjaan itu akan beres dan kita bakal kerjain dengan sangat-sangat baik. Iya. Ya. Ya udah kalau gitu saya percaya terhadap kalian. Semoga pekerjaan kalian juga berjalan dengan lancar. Dan Amin. semoga saya juga segera kembali ke kantor saya. Ya. Siap Bu. Ya udah kalau begitu saya masih ada janji lain. Oh, Jadi saya mau pergi dulu ya. ya, Siap, baik Bu. Ya. Kasih. Iya, Bu. sama-sama. Sebentar Bu. Ada apa Saya lagi, juga Pak mau Jack? bilang Bu. Ada apa ya? Itu kemarin siapa? Tono kan minta resign Bu. Oh iya benar. Terus? Kan belum ada laporan ke Ibu. Jadi saya bilangnya di sini aja ya. Oh iya kalau gitu Ya. boleh. Jadi Iya. dia itu mungkin masuknya kalau nggak salah 4 bulan atau 3 bulan lagi Bu.
Oh, jadi dia mau resign? Nah, di Iya. sini sementara. Bilang aja, tunggu saya kembali aja ya. Mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu saya akan bertemu dengan Tono lagi ya. Baik, Siap, Bu. siap, Jadi Bu. lebih baik resignnya Tono bisa jelaskan ke aku aja. Iya. Oke. Nanti kita sampaikan ya Bu sama Iya. si Tono. Ya udah kalau gitu ya. Iya. Mari. Hampir aja kelupaan. Udah, yuk. Ya udah, yuk. Kan si Tono kan mau resign. Gorengan 200-an. Loh, kok udah beda orang ya? Oh, bukan beda orang. Kebetulan. Tadi Mas Ari kemana? Oh, Pak Ari itu sekarang lagi mengambil rapot adiknya. Jadi kebetulan kita memang CS, jual beli gorengan itu berdua, Mbak. Jadi sementara saya yang jaga karena dagangan saya sekarang habis. Tunggu. Kamu yang kemarin minggu lalu yang bantuin aku kan? Iya, betul. Ya ampun, kebetulan banget ya kita ketemu di sini. Alhamdulillah. Maaf ya, kemarin itu aku nggak sempat memberi kamu hal yang lebih dan tidak sempat menanyakan nama kamu atau kamu. Enggak. Saya juga enggak meminta harapan yang lebih kok. Nama saya. Saya Novi. Siapa? Saya Fajar. Fajar. Ngomong-ngomong makasih banget ya, kamu kemarinnya udah bantuin aku dari pencopet itu. Oh ya, kamu temannya Mas Ari? Iya, saya temannya Pak Ari. Kebetulan sudah kayak saudara. Oh iya. Novi memang langganan gorengan sama Ari. Saya tuh langganan sama Mas Ari. Jadi setiap sebelum saya berangkat kantor, saya tuh harus mampir dulu ke Mas Ari untuk memborong semua gorengannya. Nih, buktinya gorengan aku. Gorengannya Mas Ari udah diborong aku. Oh, ini punya Mbak yang pesen tadi katanya Pak Ari. Iya. Alhamdulillah. Ya syukur deh, berarti punya Pak Ari sekarang habis juga ya. Mbak kerja di mana? Aku kerja di kantor. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu biasa ada di sini atau bagaimana? Atau bekerja atau bagaimana? Biasanya untuk kawasan di sebelah sini itu Pak Ari. Kawasan saya yang di ujung sebelah sana. Oh, jadi kamu juga penjual gorengan? Iya, barusan saya bilang sama mbaknya saya juga penjual gorengan. Jadi selagi punya saya dagangan habis, Pak Ari ada kepentingan, ya saya bantuin jagain. Kamu ternyata orangnya baik ya. Insya Allah. Mas Ari juga orangnya dia baik, jujur. Persis sama seperti kamu. Cuman kalau Mas Ari itu selalu banyak bercandanya, selalu ya gitulah. Saya juga kasihan sama Pak Ari sebetulnya, Novi. Kenapa? Pak Ari itu kan susah ngomong. Jadi dari kecil itu dia itu kekurangan susu. Ya kalau orang-orang kan pada bayi-bayi, pada masa-masanya kan minum susu, entah susu formula, entah susu ini, susu itu. Pak Ari itu enggak. Dari kecil Pak Ari itu selalu minum kopi karena memang orang tuanya nggak punya. Ya makanya sekarang ngomong agak patah-patah, agak gelagapan gitu Bu Novi. Cuman saya suka semangatnya. Ya, Mas Fajar tinggalnya di mana? Saya satu kompleks sama Pak Ari. Pak Ari di Gang Mangga, saya di Gang Manggisnya. Kalau boleh, Alhamdulillah sudah duhur. kalau boleh, saya bisa bermain ke rumahnya Mas Fajar nanti. Boleh nanti sekalian main sama Pak Ari. Oh tapi ngomong-ngomong, Novi nggak malu atau nggak dimarahin sama pasangan atau suami atau pacarnya kalau semisal main-main ke rumah saya? Rumah saya jelek loh. Emang saya terlihat udah seperti mempunyai suami ya? Enggak, terlihat dewasa aja. Gak ada yang bisa berani untuk memarahin saya. Oh. Berarti Bu Novi single? Ya, saya single.
Sebenarnya saya mencari pasangan sih, cuman untuk zaman sekarang ya Mas Fajar tahu sendirilah. Dunia itu suka berubah-ubah dan dunia itu suka banyak panggung sandiwara. Iya. Ya, makanya saya juga mikirnya begitu, Bu Novi. Saya juga mau cari perempuan, saya takutnya juga dapat sama perempuan yang punya panggung sandiwara. Oh iya. Kira-kira kalau misal Bu Novi jodohnya laki-laki seperti saya, Bu Novi gimana nasibnya? Pasti sengsara, sedih pasti. Kalau sedih ya enggak. Kalau memang itu takdirnya untuk dijodohkan, ya apa boleh buat. Ya udah, saya mau pergi dulu ya. Saya juga mau ngasihkan ini ke orang-orang kantor. Ya udah, saya mau pergi. Iya, hati-hati Bu Novi ya. Masya Allah, ilah. Ya. Bu Novi, sebentar ya saya ambilin. Aduh maaf ya. Iya. Ya ampun, aku sandung apaan ya? Masih belum 5 menit Bu Novi. Iya ya. Aduh kamu lucu deh. Maaf ya. Bu Novi juga lucu. Si kesandung apaan nih? Kayak Marsha. Ya udah kalau gitu, aku duluan ya. Masya Allah. Benar-benar sempurna perempuan itu. Benar-benar perfect. Seumur-umur. Mantan aku nggak ada yang kayak dia. Andai saja. Cuman bisa membayangkan. Tapi ternyata respon dia baik ketika aku menjadi penjual gorengan. Itu tandanya dia bukan tipikal perempuan yang suka pemilih. Dia tidak suka memilih laki-laki. Sesuai dengan keinginan aku. Alhamdulillah ya Rob. Ternyata jalan aku dipermudahkan. Fajar? Mantan kamu, Mufli? Iya. Kamu masih tetap jual gorengan kayak gini? Iya, kamu mau? 200-an doang? Gak mau lah. Ayo, kotor banget. Gorengan seperti ini kamu kasihkan sama Mufli? Hah? Kamu itu nggak ngaca. Harusnya kamu sadar diri. Kamu itu siapa? Penjual gorengan. Kerjaan murahan. Kenapa? Nggak terima kamu? Hah? Nggak terima kamu? Hah? Nggak terima? Emang pantas sih digituin. Taruh aja ini berkas. Fajar. Kenapa? Kamu nggak terima digituin? Hah? Nggak bisa jualan, Mufli. Gaji kamu kan lebih dari 30 juta tuh tiap bulan. Bisa tuh gantiin tuh. Iya. Berapa? Aku ada uang receh nih. Ya udahlah kalau gantiin ke dia. Mending aku buat shopping aja. Cukup buat kamu. 100.000 lebih. Jadi manusia itu jangan terlalu sombong. Memangnya kamu kerja di mana sampai kamu bisa meremehkan dan merendahkan orang seperti itu? Kamu nggak lihat? Mufli kasih tahu. Salah, kita tuh udah kerja di perusahaan paling besar ya. Tuh ingin tahu. Kamu nggak akan tahu Fajar. Orang modelan kayak kamu. Uang kamu? Sudah miskin, pekerjaan rendahan. Belagu Masih banget. belagu dikasih duit. Semua orang-orang di sini itu ngelihat butuh duit. Semua orang memang butuh duit. Tapi dengan cara mereka sendiri dan tentunya cara yang halal. Bukan dengan cara meminta apalagi mengemis seperti ini. Aku tidak mengemis, kamu tidak mengemis, aku kasih. Hei Bung, aku nggak kenal ya sama kamu. Aku cuman kenal sama kamu Mufli. Kalau kamu memang semisal masih punya dendam sama aku, gak masalah. Lagian kita putus juga dengan cara baik-baik. Kamu juga selingkuh, aku juga terima dengan baik-baik. Tapi kalian berdua jangan pernah menyesal. Kalau kalian, akan aku balas dengan caraku sendiri. Balas. Penjual gorengan, Mufli, mau balas kita dengan apa? Dengan apa? Mohon maaf ya. Mohon maaf.
Pipi kamu ada nyamuknya. Tapi kulap dengan uangku. Aduh, iu. Aduh, Kamu emang mau balas kita pakai apa, pakai apa? sih? Kamu nggak punya duit. Orang kalau baru kaya, memiliki uang secangkir, merasa sudah mempunyai uang 1 bak. Ketika orang kaya baru memiliki uang 1 bak, merasa sudah memiliki segalanya, memiliki kekayaan seluas samudra. Ya, dan orang miskin seperti kamu contohnya, bisanya hanya mengoceh ke sana ke sini, bersabda ke sana ke sini. Nah, itu orang miskin. Iya, bener Beda banget. dengan orang kaya. Ada buktinya, ada faktanya. Dia itu nggak mau ambil. No, ambil, ambil. Dia belagu banget sih. Aku bukan hewan yang bisa kamu tunjuk-tunjuk dengan kaki kamu. Terus kamu apa? Tapi kamu sama dong kayak hewan. Harusnya kamu masih Selevel. mengingat Mufli sama aku. Ini pecah, pecah. Ini mau cuci tangan aku. Tanganku takut kotor. Cuci saja. Kan habis bersentuhan sama kamu. Mufli, Iya? menurut kamu pantas nggak ketemu sama mantan seperti dia? Ya, aku sih nyesel ya punya mantan kayak dia yang sangat-sangat masih tetap di level bawah. Lebih baik ku bersihkan ini daripada bersihkan kamu. Akan aku buat kehidupan kalian berdua menyesal. Emang bisa? Sepanjang hidup kalian. Sepanjang jalan kenangan, Sepanjang. lebih baik jadi janda saja daripada nikah sama kamu. Iya kan, Mufli? Iyalah. Hati-hati jika kamu bergaul dengan teman. Ketika kamu bergaul dengan teman seperti ini, akan nyongsep hidup kamu. Heh, Fajar, kamu tuh ngaca ya. Dia tuh udah mapan. Temen aku nih udah mapan. Sedangkan kamu masih tetap aja kayak gini. Aku memang tetap kayak gini, Mufli. Tapi setidaknya aku punya budi pekerti. Tidak mempermainkan orang seperti ini. Udah deh, nggak usah ngomong sok budi-budi pengerti. Nah. Kamu mending belajar ya, Fajar. Bikin usaha apa selain gorengan. Masa teman-temannya kamu yang lain udah pada mapan dan kamu masih tetap aja kayak gini? Asal kamu tahu ya, sekecil apapun usahaku, aku tetap bosnya. Sebesar apapun usaha kamu, sebesar apapun perusahaan kamu tetap karyawannya. Iya, Bos, seperti karyawan. Tapi setiap bulan mengalir uangnya. iyalah. Ada yang diharapkan. Nah, kamu apa yang diharapkan dari kamu? Dia memang bosnya, tapi gajinya nggak mencukupi untuk kehidupannya. Ya nggak cukup lah, Mufli. Bicara Masa sama orang seperti kalian berdua, itu seperti ngomong sama ban mobil. Selalu berputar, ada aja putarannya. Ya iyalah. ngomong seperti kamu sama halnya dengan ngomong dengan burung, ngomong sama hewan. Nggak ngerti-ngerti orang kaya kalau berbicara seperti apa kalau sama orang miskin. Ya udahlah, kita tinggalin aja nggak sih orang miskin kayak gini. Ntar kita ketularan. Gimana mau jualan bukan begini? Ayo sudah, ayo Mufli. Astaga. Astaga, Mas Fajar. Kamu lagi marah sama siapa? Kamu ngambek? Atau gimana? Kok bisa jadi kayak gini sih? Emangnya ada apa? Barusan ada mantan aku, Terus? nggak terima karena aku masih jual gorengan. Terus dagangan aku dibanting-banting kayak gini. Astagfirullahaladzim. Ya, sampai kotor, sampai pecah kayak gini. Aku malah gak enak sama Pak Hari. Ya udah, kamu ngomong apa adanya sama Mas Hari. Ya mungkin nanti Mas Hari bisa memaafkan atau bagaimana. Kok bisa sampai segitunya sih? Bagaimana bisa mantan kamu sampai melakukan hal seperti ini? Aku juga gak paham dia bawa laki-laki ke sini. Yang injek laki-laki, entah temannya, pacarnya, atau suaminya, aku juga nggak paham. Katanya dia kerja di perusahaan terbesar, aku juga nggak tahu kerja di mana. Keterlaluan banget. Manusia itu nggak pernah memandang penjual gorengan. Ya udah, kamu yang sabar aja ya.
Aku selalu sabar kok. Cuman ya, aku juga nggak pernah merasa punya salah sama mantan aku. Aku putus secara baik-baik, dia yang selingkuhin aku. Tapi ya mungkin namanya keadaan. Ya udah, nanti biar aku ganti ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Manusia-manusia rendahan, manusia-manusia miskin seperti aku memang pantas di seperti ini kan. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Justru kelakuan kayak gitu yang bukan manusia. Udah kotor, nggak usah diapa-apain. Aku cuman kasihan sama Pak Ari. Ini tuh ladang pahala Pak Ari. Ladang tempat Pak Ari cari nafkah. Aku yang punya masalah, Pak Ari yang kena imbasnya. Kamu nggak usah mikirin Mas Ari. Ya nanti Mas Ari biar aku gantiin dengan dagangan yang baru lagi. Ya. Kemana ya Mas? Nah, lagi nyari, dicari di sini. Itu Hamko Itu Ari. hamize Ari. pura. Oh, Gimana? Pak Jack. Ini. Mufli. Oh, Mbak Mufli. Waduh, Iya. tanpa bacan. Kamu gimana aja. kabarnya? Alhamdulillah seperti ini. Oh ya Ya. udah. Tahu nggak sih? Tadi Gimana? aku ketemu sama si Fajar, mantanku yang dulu itu. Fajar. Lah, Dia- terus. Dia masih tetap jadi tukang gorengan kan? Ah, Gorengan. Iya. Iya. Ya, sekalian aja kita hajar. Iya bener banget. Bikin malu. Iya kita kerjain. Kita kerjain si Fajar itu biar tambah. Ya biasa lah ya. Dia kan udah miskin. Terus dia udah masih tetap aja derajatnya di situ-situ aja. Ya udah. Kamu hajar. Iyalah kita kerjain. Kamu gak tahu Fajar tuh siapa? Aduh, tahu lah Ya tukang kita gorengan kan. tahu lah kalau misal dia tuh masih tetap dengan si tukang gorengan itu dan dia masih tetap miskin. Ya ampun, kok Riz, bis? udah, gak usah pakai drama, gak usah bela-belain orang yang sudah salah. Gini Iya, Jack, ini. ya mendingan kamu ikut saya, ya. Kamu itu harus minta maaf. Kalau enggak, kamu bisa ya menyesal kebelakangannya. Percaya deh sama aku, Mufli, Jack, ikut saya, percaya ya. Kok bisa? Ikut. Ah, kamu ini kurang ajar. Kemana sih? Ayo. Ya udah, kita pergi aja. Oh, ada Pak. Ini yang barusan ngebanting dagangan aku semuanya. Ya ampun, Jar. Ini kenapa, Jar? Pak Ari, Masya Allah. Mas Ari, Dagangan aku gimana? Ya Allah, Jar. Fajar nggak sengaja Mas Ari. Saya minta Katanya maaf, ada Ari. orang yang berani mecahin. Siapa, Jar? ini Pak Ari. Jadi ini mantan aku, dia bawa laki-laki ini terus dia ngebanting dagangannya Pak Ari. Apa? Jadi kalian yang hancurin dagangannya Mas Ari? Ya ampun, Jack. Aku bisa dimarahin sama ibu, Jack. Kamu harus ganti rugi. Ganti rugi. Udah Pak Ari, biar saya yang ganti 500. Pak. Biar saya yang ganti. Ya mungkin dia dendam sama saya, dia punya masalah dengan saya, Pak Ari kena imbasnya. Gak apa-apa, saya ganti. Karena Bu Novi juga sudah menerima dengan keberadaan atau kekurangan dan kelemahan-kelebihan saya. Sejujurnya saya bukan penjual gorengan, Bu Novi. Saya pemilik kantor yang ada di depan ini. Ya. Saya, Bu Novi ingat waktu minggu kemarin waktu saya nolong Bu Novi, kita sama-sama buru-buru. Saya buru-buru mau ke kantor, Bu Novi juga buru-buru, entah mau kemana saya juga nggak tahu. Tapi tiba-tiba setiap malam saya nggak bisa tidur, saya teringat wajah Ibu Novi. Jadi pagi tadi saya memutuskan untuk datang ke tempat ini untuk mencari Bu Novi. Karena saya melihat Bu Novi kenal sama Pak Ari. Jadi saya menyambangi Pak Ari, lalu saya punya inisiatif untuk menggantikan dagangnya Pak Ari. Karena saya ingin ngobrol dengan Bu Novi. Tunggu, Mas Fajar. Aku masih nggak terima dengan dua orang ini. Kamu itu masih karyawan saya. Jadi jangan sok belagu kamu memperlakukan dagangannya Mas Ari. Dia bilang gajinya 30 juta, Bu. Gak ada. Dia masih UMR. Atau jangan-jangan kalian menyombongkan diri kalian membawa
perusahaan saya ya? Betul, Bu. Saya malu. Oh, atau jangan-jangan kalian juga berlaku seperti itu terhadap orang lain? Cukup ya, udah cukup. Saya cukup malu. Mulai sekarang kalian akan saya pecat. Mas pacar, saya minta maaf. Saya sudah ikutan cerita di. Saya minta maaf ya Mas ya. Saya nggak bermaksud buat kayak gitu. Setelah apa yang kalian lakukan terhadap saya, belum nyampe 1 hari kalian minta maaf sama saya. Kalau saya jadi kamu, saya sangat malu bilang minta maaf seperti itu. Karena ibarat kata, kalian berdua menjilat ludah kalian sendiri. Dia tadi pegang uang 100.000 sampai dilap-lapin ke pipi saya. Sampai dilempar-lempar ke saya. Seakan-akan saya memang benar-benar nggak punya uang itu. Bapak Ari, dia punya uang tadi 100.000. Mungkin bisa dibelikan keranjang seperti ini, Pak Ari? Iya, Bos. Di sakunya mungkin. Ya, kamu harus tanggung jawab. Semua itu kasihkan. Ini masih kurang ya. Aku susur ke rumah kamu. Nanti sore. Bu Novi, tolong jangan pecat kita ya. Nggak ada toleransi. Aku pikir kalian itu kerjanya bener di belakang aku. Ternyata aku juga tadi mendapat telepon dari klien aku. Ternyata kalian sama. Kalian memuruti klien aku. Ya udah, kalau gitu Bu Novi. Katanya kita mau pergi. Oh, iya. Pak Ari, Ya, Bos. saya duluan ya. Iya. Saya tetap tanggung jawab kok. Ya. Nanti saya akan sampai ke rumah Pak Ari. Ya, makasih, Bos. Ya. Mari ya Mas Ari. Ya, Bu. Kalau begitu, Jack, Mufli, aku tunggu kabar baik dari kamu. Walaupun Bos Fajar mengganti rugi kepada saya, ya kamu harus tanggung jawab juga dong. Gak bisa apa-apa nggak seperti ini. Nih, makan. Ya udah, kamu aja ya Mas yang ganti rugi. Aku udah dipecat ini. Aku udah dipecat ini. Kan kita berdua, Mufli. Ya kan kamu tadi yang injek-injek keranjangnya Pak Ari. Ya kan, tapi kamu diam. Ini kan semuanya gara-gara kamu. Lah, kok aku lagi sih? Ya udahlah, kita pergi aja. Bukan mantan aku. Ya udahlah. Ya, gagal deh. Aku pengen punya mobil kayak gini. Mana bagus lagi. Padahal bulan depan aku mau nyicil mobil kayak gini. Sama kamu. Ini udah posting. Di apa? Di akun aku. Ya udah. Biar aku nggak lupa kalau aku pengen juga mobil beginian. Ya lebih malu kamu sih ya udah posting duluan. Tapi sedih banget. Padahal ini dari 2 tahun lalu aku ngincer mobil kayak gini. Bagus banget kan? Iya. Lihat. Mau kerja di mana lagi ya kita? Kayak aku Mufli gantengnya. Idih, Yang gimana? Kita mau kerja di mana? jauh. Kita udah dipecat. Kita cari lowongan kerja dulu. Ya itu. Tapi di mana yang mau menerima kita? Permisi Mufli, aku mau pulang. Ayo Bu Novi, saya anter. Naik ini? Ini mobil saya. Oh ya, teman siap barang-barang kamu mulai sekarang. Mufli, tak selamanya orang miskin akan jadi miskin. Tak selamanya orang kaya akan menjadi kaya. Jangan lupakan mantan kamu. Aduh, salah orang kitanya.